Inggris membara, Lebanon dan Yaman hancur. Sekarang jejeritan mereka ya. Mereka minta tolong sama dunia kekejaman Israel. Padahal sebelumnya mereka ngelempar-ngelempar roket ya seenaknya tititnya mereka. Sekarang dibikin hancur lebur. Yaman sama Lebanon ya hancur lebur membara. Pusing mereka sekarang. Sebentar lagi minta kejahatan senjata dan mengadili Israel sebagai penjahat perang karena membalas Yaman dan Lebanon. Ya, sementara di Inggris sekarang sedang membara karena di Inggris terjadi apa namanya demonstrasi besar-besaran ya berapa hari ini ya, tiap hari demo itu ya anti Islam saudara ya, marah yang dipimpin oleh Tommy Robinson ya. Tommy Robinson ini kelahiran tahun 82, masih muda ya. Ada polisi ngebukin orang Islam. Wah, hebohnya kemana-mana prank victim. Nggak taunya sebelumnya ada video sebelumnya yang ditutup-tutupi, saudara ya. Bahwa ternyata polisi digebukin sama orang Islam dulu di airport ini ada orang Islam gebukin polisi. Ya dibalas sama polisinya yang digebukin orang Islamnya. Wah, lalu jeritan kemana-mana prank victim ya. Biasa nih bangsat ini orang-orang Islam ini kan. Emang ya. Ya maklum lah, kalau nggak playing victim, nggak Islam lah. Nah, itu kalau Anda nonton ya, polisi gebuki orang Islam di Manchester Airport gitu ya. Wah, itu heboh sekali ya. Nggak tahu ya, yang pertama mulai orang Islamnya dulu gebukin polisinya ya, saudara ya. Padahal polisinya udah kasihan ya, sudah ngalah begitu, masih digebukin sampai diinjak-injak. Nah, dibalas sama polisinya, dia ngamuk, polisinya membalas. Ya, orangnya sudah ditahan, ditangkap, gebuk, ditendang sekalian kepalanya sama polisinya. Rasain lo. Sekarang jejeritan, orang Islam playing victim. Oke, shalom semuanya. Ya, mohon dimaafkan. Ini saya pontang-panting hari ini saya mengajar di TikTok, langsung ngajar. Ini langsung kita lari ke Amsterdam karena Pastor Daniel datang. Ya, kita sudah harus ini ya, harus belajar dari Pastor Daniel karena datang kita juga menimba transfer spirit juga ya. Kita meminta uh, dari senior ya, dari senior kita. Luar biasa. Terima kasih buat para host dan co-host. Tadi saya Pak Busoni, Pak Awe, Pak Hari, Pak Fran yang selalu setia menemani. Ya luar biasa juga para dokter, Dokter Edison, Dokter Divina, Dokter Andrea, Dokter Sostenes, dan juga Dokter Usin, dan Husni, Husni, Dokter Linda, juga buat Dokter Yuwono, Dokter Rumantri, juga Dokter Ido, Dokter Ria yang selalu aktif dalam baksos kita, menjaga backup kita ya. Juga terima kasih ya kemarin berkat Dokter Ria itu kemarin ya Ibu Puji mertuanya bisa ini ya bisa dibantu ya orang tuanya atau mertuanya tuh ya kemarin bisa dapat kamar ya kalau nggak dapat kamar tuh di rumah sakit bingung tuh ya dokter medsos ini sangat berguna makanya diviralkan ya dokter medsos ini layannya. Dan juga terima kasih buat apotik jaga kita, Ibu Trisna, Anaria Health yang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Luar biasa, Anda bisa mendapatkan obat yang miskin, benar-benar miskin, Anda bisa minta diskon, bahkan gratis, saudara ya. Yang penting Anda harus punya resep dan tukar resep itu nanti obatnya tukar dengan resepnya. Kalau nggak ada resepnya nggak boleh. Tapi benar-benar Anda miskin ya, saudara ya. Kalau nggak bisa, saudara ya. Dan jangan mental gratisan. Walaupun Anda miskin tapi Anda punya uang, bayar saudara ya. Bayar. Pak, saya bayarnya cuma bisa 70%, bilang ya. Nanti minta direkomendasi sama Pak HW dari Dokter Mesos. Jadi Anda kudu masuk sini dulu supaya kenalan dulu sama Ibu Trisna ya. Eh, terus luar biasa pelayanan Ibu Trisna ini. Aduh, kita punya uang, saudara ya. Bayar full ya karena supaya Ibu Trisna bisa memberkati orang-orang yang lain, orang miskin yang lain, ya, saudara ya. Apoteknya ada di Anda nanti browsing aja Anaria Health di Pulau Gadung, apa namanya? Pulau apa namanya? Pondok Kelapa, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ya. Pondok Kelapa sih, Pondok Kopi, Jakarta Timur, ya.
Anaria Health, Pondokopi, Jakarta Timur. Di belakang Rumah Sakit Islam itu ya, persis di belakangnya. Nah, terima kasih juga buat para donatur, juga donatur kursi roda, Kadilisu semuanya. Kita selalu ada pembagian kursi roda gratis setiap hari. Hari ini acara kita adalah konsultasi hukum, tapi kita selalu membahas isu-isu yang paling panas. Sebetulnya kita pengen, kemarin itu ada satu peristiwa ya, yang mau kita bahas. Tapi nanti kita kasih salam dulu. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di Yerusalem, di Haifa, alma mater saya. Shalom semuanya yang ada di Yerusalem, Palestina, Rohingya, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia. Shalom Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, West Papua, dan Shalom Hongkong, China, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom semuanya yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka. Shalom Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkistan, Hindustan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Shalom Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita di judulnya di YouTube adalah Inggris membara, Lebanon dan Yaman hancur. Sekarang jejeritan mereka ya. Mereka minta tolong sama dunia, kekejaman Israel. Padahal sebelumnya mereka ngelempar roket, ya seenaknya titiknya mereka. Sekarang dibikin hancur lebur. Yaman sama Lebanon ya, hancur lebur membara. Pusing mereka sekarang. Sebentar lagi minta kejahatan senjata dan mengadili Israel sebagai penjahat perang karena membalas Yaman dan Lebanon. Ya, sementara di Inggris sekarang sedang membara karena di Inggris terjadi apa namanya demonstrasi besar-besaran ya berapa hari ini ya, tiap hari demo itu ya, anti-Islam saudara ya, marah yang dipimpin oleh Tommy Robinson ya. Tommy Robinson ini kelahiran tahun 82, masih muda ya, dipimpin demo besar-besaran karena mereka eh, apa namanya merasa Islam sudah mengambil alih tanah mereka. Mereka bikin polisi syariah dan bahkan ditulisin ya, anjing dilarang masuk, ini wilayah muslim. Wah, itu bikin mereka marah tuh orang Inggris ya. Termasuk tidak boleh ada alkohol segala macam. Wah, orang Inggris minum bir ya. Waduh, kalau Anda tanya dosanya orang minum bir sama dosanya pedofilia, jelas pedofilia itu lebih kurang ajar, bajingan saudara ya. Tapi itu yang dilakukan oleh orang Islam, pedofilia halam, halal ya, pedofilia, minum bir nggak boleh saudara ya. Bentar, saya ini kok silau ya, bentar ya. Saya ganti kacamata dulu ya. Ini dulu ya. Wah, ngeri ya sekarang ini ya. Jargon-jargon Islam itu yang membuat saya bersyukur ya kemarin demo Palestina gede-gedean membuka mata orang-orang Eropa ya. Membuka mata orang-orang Eropa betapa biadabnya orang-orang Islam ini nggak tahu dirinya ya. Betapa tidak tahu dirinya orang-orang Islam ini. Kemarin di Australia juga sama ya, udah mulai bangkit gerakan anti-Islam. Ya, di Jerman sudah mulai ya, masjid ditutupin. Inggris yang lagi membara ini Inggris ya, benar-benar ya. Kemarin di Manchester ada polisi ngebukin orang Islam. Wah, hebohnya kemana-mana prank victim. Nggak taunya sebelumnya ada video sebelumnya yang ditutup-tutupi saudara ya, bahwa ternyata polisi digebukin sama orang Islam dulu di airport ini, ada orang Islam gebukin polisi. Ya dibalas sama polisinya, ya digebukin orang Islamnya. Wah, lalu jeritan kemana-mana playing victim ya, biasa nih bangsat ini orang-orang Islam ini kan. Emang ya, ya maklum lah kalau nggak playing victim nggak Islam lah. Nah itu kalau Anda nonton ya, polisi gebuki orang Islam di Manchester Airport gitu ya. Wah itu heboh sekali ya, nggak tahu ya. Yang pertama mulai orang Islamnya dulu gebukin polisinya ya saudara ya. Padahal polisinya udah kasihan ya, sudah ngalah begitu, masih digebukin sampai diinjak-injak. Nah, dibalas sama polisinya, dia ngamuk, polisinya membalas. Ya, orangnya sudah ditahan, ditangkap, gebuk, ditendang sekalian kepalanya sama polisinya. Rasain lo. Sekarang jejeritan, orang Islam playing victim. Nah, itu isu yang besarnya ya. Nah, tapi untuk isu konsultasi hukum, nanti mungkin Pak Adi bisa menjelaskan ya tentang konsultasi hukum.
Kalau ada one prestasi, ya misalnya Anda order barang dalam jumlah besar, lalu barangnya nggak dikirim. Setelah barangnya nggak dikirim, ya kemudian orang ini lapor polisi. Pada waktu lapor polisi, barangnya dikirim, saudara. Waktu laporan polisi ini dibuat, barangnya dikirim. Apakah itu bisa dipidanakan atau hanya perdata saja? Nah, ini mungkin Pak Adi bisa langsung masuk dari situ ya. Karena saya sambil nyetir, Anda juga bisa membahas isu yang besarnya, yaitu tentang Inggris membara dan Yaman dan Lebanon hancur lebur di bom sama Israel. Ya. Nah, isu yang kedua, isu lokalnya adalah ya kemarin ada video viral, orang order, lalu pesanannya nggak dikirim, lalu orang ini lapor polisi, saudara ya. Lalu bisakah orang ini mempidanakan si suppliernya ini, ketika supplier ini sudah ngirim barang. Oke, mungkin Pak Adi dulu, silakan kita pakai isu kecil dulu ya tentang transaksi order yang tidak dikirim barangnya, lalu lapor polisi, lalu setelah ada laporan, ya entah tahu entah enggak, pokoknya si suppliernya langsung ngirim barang, ya begitu. Mungkin Pak Adi bisa langsung ambil alih, silakan Pak Adi. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara